Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa' bihid darajat." Maukah kamu aku ajarkan sesuatu amalan yang ringan, ya, tetapi Allah menghapus dengannya semua kesalahan-kesalahan dan mengangkat banyak derajat, bukan satu derajat. Ya. Qalu, mereka bertanya, "Bala ya Rasulullah." Qal isbaghul wudu' alal makarih. Isbagh itu artinya memaksimalkan wudu meskipun sedang musim dingin atau sedang badan kurang fit. Ya. Ada nggak orang mati karena wudu? Nggak ada kan? Yang ada seger. Ya. Cuma karena orang Indonesia ini wudunya mesti basah, padahal wudu begini cukup, Pak. Nabi itu kalau dulu wudu itu ada yang megangin. Jadi ada sahabat yang megangin, terus ada yang nampung di bawah. Cukup segini, nggak nyampe. Dapat wajah, dapat tangan, ya, tangan dapat sampai ke kepala, sampai kaki. Nggak perlu saya tunjukin lah ya, sudah banyak orang nyontohin ini di YouTube ya. Cara berwudu dengan satu gayung gitu banyak. Kalau ada orang ngomongin nggak enak, itu nafsu. Dia berwudu dengan nafsunya, bukan berwudu dengan kalbunya. Dan di hadis Nabi, hadis Imam Tirmizi dikatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudu seseorang jika dia wudu tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang pertama tadi apa? Memaksimalkan, membaguskan wudu meskipun kita lagi nggak senang kena air. Nah, ibu-ibu nih, mohon maaf, paling malas kalau malam-malam tuh mandi wajib, ya nggak? Coba tanya bapak-bapaknya, kayaknya benar deh ya. Kalau yang jomblo belum paham tuh ya. Padahal sudah ada air hangat, ya, mandi wajib, hampir sama lah kira-kira. Wa qasratul khuta ilal masajid. Langkah yang banyak ke masjid. Masajid bukan satu masjid, ke masjid-masjid. Ya. Maka saya kalau jalan, Bapak Ibu, niat saya pergi ke masjid. Saya kalau keluar rumah, biasanya niatnya mau pergi ke masjid. Hatta misalnya saya mau ke gunung nih, mau hiking, tapi niat saya mau ke masjid. Ntar di sana kalau ada apa, kita buat musola kecil kayak, atau kita numpang sholat di surau, di langgar, gitu. Ya. Ada sebuah hadis, wa ju'ilat liyal ardu masajidah. Allah jadikan bagiku hamparan bumi sebagai masjid-masjid. Coba sekarang kalau keluar rumah, niatnya apa? Ke masjid. Sempat nggak maksiat ntar? Nggak sempat mikir malah. Ya. Wantizarus shalah ba'das shalah. Amalan ini yang jarang hari ini diamalkan orang, kecuali diisi dengan sesuatu. Harus ada asbabnya, pengajian kah atau apakah gitu. Intizarus shalah, menunggu sholat setelah sholat. Habis maghrib nunggu isya. Kalau nggak ada pengajian pasti bubar. Untung ada pengajian. Coba lakukan nunggu sholat isya tapi tidak ada pengajian, bisa nggak? Di masjid wiridan, baca Quran kah? Bosan Quran tuh nggak pantas ngomong. Cukup kita katakan lagi kurang nyambung dengan bacaan Quran, sholat 2 rakaat. Mulai capek sholat 2 rakaat, zikir gitu. Makanya ada zikir kolbu, ada zikir hati, ada wirid asas, ada ratibul attas, ratibul haddad, ada hizib. Itu sebenarnya pilihan-pilihan menu supaya kita mau duduk. Saya pernah berkunjung di salah satu negeri di Eropa. Itu orang-orang ngumpul hanya di rumah-rumah kecil, lalu zikir 4 jam dan gak kepikiran buang air sama sekali, gak kepikiran mau keluar sama sekali. 4 jam, mulai dari jam 6 sampai jam 10. Karena di sana jam 6 tuh baru habis asar, jam 10
itu masih terang. 10 malam itu masih terang, baru kemudian maghrib dan kami berbuka. Jam 6, jam 10, berapa jam? Enggak pindah-pindah. Mereka baca Yasin 3 kali, baca Al-Kahfi sekali, baca Ar-Rahman, Al-Mulk, lalu zikir ini 1000, ini 1000, terus gak berhenti-berhenti, sholawat sekian ribu, 4 jam, dan gak ada yang batal wudhu sama sekali. Ya, kalau orang Indonesia nggak tahu deh ya, udah ngeliat jam, lama bener di zikir. Lalu kita menemukan di dalam kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ya, Syekh Abdul Rauf ini ulama Aceh yang lama di Madinah. Beliau di risalah zikirnya menyanjurkan murid-murid kalau ba'da maghrib itu jangan pulang dulu, disuruhnya sholat 3 rakaat, 3 kali salam, 2 rakaat, lalu disebutkan zikir-zikirnya sampai selesai, sampai datang waktu Isya. Ketika saya cek ini thariqatnya apa, ternyata thariqatnya Syatariyah dan Qadiriyah, ya. Jadi mereka ngamalin itu. Pengamal ini sampai hari ini itu cuma secara istiqomah orang-orang yang berthariqah sufi. Itu sebabnya syaitan gak suka sama sufi. Itu sebabnya syaitan merasuk kepada ustadz yang tidak berzikir, lalu membid'ahkan para sufi, ya, menganggap sesat para sufi, kan itu musuh dia. Jadi memusuhi ahli zikir, kita curiga jangan-jangan dia kerasukan syaitan, ya, hati-hati. Ini mantum tuh syaitan gak suka, karena duduk di majelis nangis dia sekarang di luar. Syaitan tuh nangis, cuma kita nggak lihat aja. Ya, coba kalau lihat pasti doyan ngaji, doyan zikir. Ya. Untung kita nggak lihat, ya. Lalu Sayyidina Nabi SAW mengatakan, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah yang disebut ribat. Ribat itu artinya ikatan. Akhirnya oleh ulama di tanah Hijaz, di Saudi sekarang, dulu namanya Hijaz, dan di Yaman, tempat zikir itu, tempat nunggu orang lagi zikir lama-lama disebut ribat. Tapi dalam lahjah dialek orang Mekah dan Yaman disebut rubat. Ya, disebut apa? Rubat, ya. Saya selama menunggu musim haji kemarin, kita berkeliling ke rubat-rubat Mekah. Jadi masih ada di sana orang-orang yang dari dari asar nunggu sampai maghrib, dari maghrib nunggu isya, itu zikir semua. Kalau nggak zikir ngaji, kalau nggak ngaji zikir, udah gitu aja. Masih ada, ya. Dan zikir tarekat orang Mekah, cuma udah nggak di Masjidil Haram. Kalau dulu langsung depan Masjidil Haram, ini di Jabal Abi Kubais namanya. Wa min dzalik anna syahadata ba'da al-wudu sababu dukhulil jannah. Tidak hanya itu, salah satu kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, setelah dilepas semua keburukan-keburukannya, dinaikin derajatnya, dijadikan syahadat setelah wudu sebab masuk surga. Syahadah ba'dal wudu, syahadat setelah wudu adalah mahar masuk surga. Nah, kita bacain hadisnya, ya. Dari Sayyidina Umar, qala Rasulullah SAW, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu." Siapa yang berwudu lalu memaksimalkan, membaguskan wudunya, tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, tiada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Itu lalu biasanya tambahin doa, ya. Doanya apa? Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan aku orang yang berkali-kali tobat. Nah, kita ulangi terjemahannya, bukan sekedar orang yang bertobat, tapi diartikan apa? Orang yang berkali-kali tobat. Waj'alni minal mutahhirin,
jadikan aku ya Allah orang yang suka bersuci. Bersuci di situ artinya suka berwudu. Futihat lahu. Nah, di hadis ini tidak digabungkan dengan hadis yang lain. Di hadis yang lain ada tambahan, lalu dia baca raditu billahi rabba wa bil islam bidina, hadis Imam Muslim ya. Dikatakan di hadis ini, siapa yang baca syahadat dan doa ini, futihat lahu abwabul jannah, dibukakan bagi dia pintu surga ats-tsamaniyah, yang pintu surga itu ada 8. Jadi surga itu, pintu di sini bukan pintu yang kita pahami, tapi maksud gerbang besar. Nah, nanti di gerbang itu ada tempat-tempat orang masuk. Yadkhuluha min ayyiha syaa. Dia boleh masuk dari 8 pintu besar itu, boleh pilih mana saja. Kalau kita lihat-lihat, kok bisa ya? Oh, ternyata wudu itu adalah asal semua ibadat. Kenapa? Kalau kita nggak wudu, sah nggak sholatnya? Orang nggak wudu, baca Qur'annya nikmat gak? Orang nggak wudu, ngajinya pun nggak fokus. Ya, orang yang tidak wudu juga tidak diperkenankan tidak sempurna dia melakukan manasiknya. Ya, jadi wudu itu boleh disebut aslu kulli ibadatin, karena dia isinya bertaharah, bersuci. Ini tentang wudu. Jadi wudu itu apa saja kata Said Muhammad? Wudu itu mensucikan manusia, setiap anggotanya. Cuma di sini tidak disebutkan satu rahasia, ya, karena ada yang membid'ahkannya. Kalau kita wudu di akhir, jadi yang ngusap yang terakhir itu tetesannya minum, gitu. Nah, dan ini dijadikan sebagai amalan oleh Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi, seorang ahli hadis dan juga seorang ahli zikir di abad keberapa itu ya, 1800 itu berarti abad 19 ya. Beliau mengajarkan salah satu cara untuk mengurangi porsi syaitan dalam diri. Bahkan kata sahabat saya yang dia Allah kasyafkan rahasia wudu, kata beliau, saya gak usah sebut namanya, orang yang melakukan amal ini Allah bakar syaitan dari dalam dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin saja ya. Nanti dicobain Pak. Kalau wudu, usapan yang ketiga jangan pertama. Kan yang pertama yang keluar apa? Kotoran, dosa. Yang ketiga itu sudah cahaya. Jadi yang ketiga terakhirnya baru di sisa aja di sini. Gitu. Gak usah kemudian diambil, enggak. Itu namanya minum air keran. Ya, yang bekas wudu kita itu sudah cahaya Allah yang masuk. Cahaya itu kalau masuk, kata masyayikh kita, ini bisa mengurangi syaitan dalam diri. Was-was nanti hilang sendiri. Ya, jadi obat orang was-was wudu itu air wudunya sendiri. Ya, kenapa yang ketiga? Kalau Rasulullah SAW mulai dari awal wudu sampai akhir itu diperebutkan sahabat Nabi, karena Nabi itu wudu nggak banyak, air segini aja. Air segini yang netes ke bawah ditampung oleh mereka. Jadi sahabat Nabi itu kalau Nabi wudu udah begini. Kita mungkin hidup zaman sekarang kalau nggak benar cara membaca hadis, nggak benar baca akidah, sok-sok ahli tauhid seperti yang muncul hari ini, mungkin kita bilang ini Muhammad nih musyrik, sahabat-sahabat Muhammad musyrik, nggak jadi ikut Muhammad, pasti gitu. Nanti antum akan begitu kalau ketemu Imam Mahdi, masa Mahdi begini gitu. Ya. Seperti itu Abu Jahal, Abu Lahab ya, dia lihat kok gini amat ya umat Nabi Muhammad ini kepada Nabi Muhammad ya, nggak terima mereka nggak terima. Itu barangkali tentang wudu ya. Kita lanjut atau pertanyaan? Lanjut. Oke. Fadlul adzan wa syaraful muadzinin.
Salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW secara khusus, kalau yang kemarin yang umum, ada pada azan. Ini belum masuk sholat nih. Ada pada azan dan muazzinnya. Azan dan muazzinnya. Wa min syarafil ummah al-Muhammadiyah anna Allah ikhtassaha bil adhan. Azan itu bahasa Arab, itu artinya pemberitahuan. Satu akar kata dengan uzun, telinga. Azan itu memberitahukan ke telinga orang. Kalau ke telinga pakai suara atau pakai merem, pakai suara, ya. Maka azan nggak bisa pakai batin. Saya azan batin nggak bisa. Mesti azannya pakai suara. Maka dulu ada sahabat, ya, namanya Abdullah bin Zaid, mimpi tata cara azan. Jadi Nabi itu nggak mau ngajarin azan langsung, tapi Nabi ingin cek sahabat-sahabatnya dapat ilham nggak. Jadi sahabat-sahabat itu dilibatkan di dalam cara untuk beribadah sosial, kan sholat azan itu ibadah sosial. Maka diberilah dua sahabat mimpi ketemu malaikat dan diajarkan cara azan. Dalam hadis Imam Abu Daud disebutkan dalam babul kitabul azan bahwa ada malaikat mengajari Abdullah bin Zaid cara azan, lalu disetor ke Nabi. Jadi tiap pagi mereka setor mimpi ke Rasulullah SAW. Jadi sahabat tuh pengalaman rohani disetor ke Nabi. Coba mana ada majelis begitu hari ini? Majelis hari ini setor ke ustadz apa? Paling jelek-jelekin orang. Ya, itu amalannya gitu. Sibuk sama amalan orang aja. Nggak ada yang sibuk dengan perkembangan rohaninya. Ya, kalau orang dulu di zaman sahabat Nabi, mereka beramal, disuruh Nabi beramal. Itu nggak hanya sholat, tapi juga ada koneksi batin. Dilatih berkoneksi batinnya dengan Allah, dengan malaikat, dengan arwah-arwah yang suci. Ada caranya, dan itu bukan syirik. Itu ajaran baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi itu doyan ke kubur, malam-malam lagi. Coba antum bayangin, kalau ada ustadz hari ini ngajak ke kuburan malam-malam gimana? Berani nggak? Pasti orang bilang itu ustadz kuburiyun. Ente berani nggak ngomong gitu ke Rasulullah SAW? Ya, Rasulullah itu malam-malam Sayyidah Aisyah tidur, keluar dari rumah, kan deket, jalan sedikit beberapa ratus meter udah nyampe di Baqi. Lalu Nabi kemudian seperti berdialog dengan ahli kubur. Nabi suka begitu. Nah, itu disebut dengan berkoneksi dengan kubur. Maka Nabi mengeluarkan satu kalimat, zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut. Ziarahilah kubur karena dia bisa memutus cinta kamu dari dunia, yaitu mengingat kematian. Orang semakin dia cinta dunia, semakin gelap cahaya wajahnya. Mau dia sudah belajar zikir sekian ribu tahun, itu iblis. Iblis 18.000 tahun dia belajar zikir, latihan zikir, gelap wajahnya. Sampai hari ini wajah iblis itu gelap, padahal sudah pernah berzikir 18.000 tahun. Maka jangan andalkan wirid-wirid kita. Yang kita andalkan adalah ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Sayyidina Nabi SAW. Dan ma'rifat itu kalau nambah pasti tambah merendah, bukan tambah meninggi. Ya, bukan merendah tapi meninggi. Lalu Abdullah bin Zaid lapor setor kepada baginda Rasulullah SAW. Umar dengar, apa kata Umar? Loh, kok mimpi kita sama? Kok pengalaman rohani kita sama? Anaknya Umar, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in, itu melihat sahabat-sahabat hampir setiap pagi setor mimpi malaikat, ketemu malaikat. Jadi sahabat-sahabat itu interaksi dengan malaikatnya sering sekali. Horor nggak begitu, Pak? Atau mau? Ntar dituduh halu lagi sama orang ya. Tapi kalau ingin rohaninya naik, ada ilmunya itu. Ada ilmunya semua. Karena nanti Dajjal itu bisa menguasai alam. Dia bisa dialog dengan pohon-pohon, bayangin coba. Dia bisa menundukkan angin, menundukkan hujan, menundukkan cuaca. Dia kok bilang mati, pohon mati pohonnya. Nah, kalau kita nggak mengerti ilmu ini, seperti sahabat-sahabat dulu mengerti,
cuma latihan panah, latihan berenang, latihan kuda, ya nggak bisa. Karena hari ini kalau orang persiapan akhir zaman, mohon maaf, semangat ada, cuma mau semangatnya dialihkan untuk apa, disalurkan untuk apa, ternyata hanya kepada latihan fisik. Padahal Dajjal itu urusan disebut Dajjal karena dia mengecoh bagian batin, bukan fisik. Kita jaga kesehatan dengan berkuda, memanah, ya, berenang, tapi bukan itu targetnya. Targetnya melatih batin sebenarnya. Nah, sahabat Nabi, sahabat Umar, Abdullah bin Umar ngomong gini, ya Allah, semua sahabat-sahabat Rasulullah sudah setor mimpi, setor pengalaman batin ketemu malaikat. Aku kapan ketemu malaikat? Ya. Lalu dia berdoa, malam itu tertidur melihat dua malaikat. Lain dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tidak mimpi, dia lihat Sayyidina Jibril turun 2 kali. Nggak tahu apakah itu dalam bentuk penjelmaan atau asli. Nah, azan ini adalah mimpi sahabat Nabi Abdullah bin Zaid diajari malaikat. Lalu Nabi ikrar, disebut takrir, hadis takrir. Hadis takrir, pengalaman sahabat atau amal sahabat atau ijtihad pemahaman sahabat yang lalu diakuisisi Rasulullah, dibenarkan Rasulullah dan mengatakan itu benar, divalidasi oleh beliau dan mengatakan ini sahih, maka dijadikan bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Salah satunya azan, ya. Apa kelebihan azan? Annal muadzin yashhad lahu kullu ma yasma' sautahu bil azan. Nah, ini yang menarik. Abdullah bin Zaid ini walaupun dia mimpi azan, tapi tidak disuruh jadi muazzin karena dulu nggak ada mikrofon nggak ada. Yang dipanggil siapa yang jadi muazzin? Bilal, yang tidak ada satupun orang menyangka dia bakal jadi muazzin. Orang hitam legam itu kalau kayak gini baru kelihatan pas dia senyum, gigi, nah itu baru kelihatan dia. Bilal bin Rabah. Nah, akhirnya ini orang malah menjadi orang penting. Bayangin coba, kulit hitam penting. Begitu Rasulullah membuat siasat, nggak mesti orang yang dapat pengalaman itu dia yang beramal. Yang beramal siapa? Bilal. Kata Nabi SAW, fa innahu arfa' sautan wa anda. Hadis Imam Abu Daud. Orang ini, si Bilal ini suaranya lebih kenceng, nggak perlu pakai mikrofon dan lebih merdu. Kalau Abdullah bin Zaid azan yang dengar cuma 10 meter ke belakang, ke depan, terus suaranya bikin telinga kita cepat mau jauh-jauh gitu. Ada tuh orang azan dan kita nggak kuat dengernya, cepet-cepetlah beres gitu ya. Ya, waktu saya dulu nyantri itu ada beberapa orang kalau azan itu pesantren getar Pak, karena suara dia getar, Allahu Akbar Allah, tapi nggak ada lagi yang azan, yang suara-suaranya bagus, pada gengsi semua azan. Ya sudah, orang begitu azan. Nah, orang yang muazzin ini enaknya sekarang ada mic, yashhad lahu kullu ma yasma' sautahu bil azan. Benda apa saja, makhluk apa saja yang dengar suara dia itu akan menjadi saksi nanti di akhirat untuk keringanan dia dan keselamatan di akhirat. Jadi Bapak Ibu ini hati-hati sama muazzin, ya. Maka muazzin yang tidak bertarif itu muazzin yang bisa ngasih syafaat nanti. Tapi kalau muazzin ngambek, nah, minta, saya pengen digaji. Beda kalau masjid ingin ngasih, tapi tidak sebagai gaji. Ya. Ada tuh merbot masjid ngambek masalah gaji, banyak Pak. Padahal jadi merbot masjid, ente jadi waliullah. Ya nggak usah mikirin masalah itu, nanti ada aja rezeki. Ya. Orang kalau sudah ngurus masjid, yang perhatian sama dia bukan hanya manusia, Allah perhatian sama dia. Karena dia bersihin masjid. Dalilnya apa? Seorang perempuan hitam legam juga, udah tua, udah berapa hari nggak dilihat Rasulullah SAW di masjid. Hadis Sahih Bukhari dan hadis Muslim.
Nabi tanya, mana nih orang mak-mak tua yang biasa bersih-bersih masjid? Lalu para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, beberapa hari yang lalu meninggal, lalu kami kubur. Meninggalnya kapan? Malam hari langsung kami kubur, saking orang ini nggak penting menurut para sahabat. Lalu Nabi keluar mengatakan, daluni ala qabriha, tunjukkan aku kuburnya di mana. Sahabat bingung, kok sepenting apa orang ini? Lalu Nabi sholat qadha, namanya qadha jenazah. Jadi sholat jenazah itu nggak mesti di masjid, bisa di rumah, bisa udah dikubur lalu kita sholat, kan nggak pakai ruku, maka boleh sholat qadha jenazah dikubur. Tapi kalau ada ruku baru makruh sholat dikubur, ya. Maka Nabi sholat dikubur, sholat jenazah qadhaan, dan beliau mengajarkan kepada sahabat bahwa kalau ada orang ngurusin masjid, mungkin kamu nggak perhatikan dia, tapi kekasih Allah, orang nomor satu di alam semesta, perhatiin dia. Berarti orang penting itu bukan? Cuma fisiknya jelek, tapi batinnya indah. Ya, untuk apa badan bagus tapi nggak mau memperhatikan masjid Allah? Ya. Dulu masjid itu tidak hanya tempat sholat, tapi tempat ngaji. Begini. Ya, pesantren itu sebenarnya masjid semua itu tempat. Cuma pesantren kan sudah enak, sudah berbayar. Ya. Kalau masjid nggak ada orang yang perhatikan, ya nggak jalan. Ya. Maka mohon ya berbaiklah kepada muazin, pada imam-imam, ya, supaya imam-imam dan muazin itu nggak perlu riya, ya, nggak perlu mensudes-sudeskan suaranya supaya orang cari perhatian dia. Ya. Cukup dia berkhidmat, suara orang yang tulus itu suaranya indah. Ya.